Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peternak semuanya, kita kembali lagi di sini bersama Kang Yuda. Perkenalkan, ini namanya Sarah. Sarah ini kambing, salah satu kambing di peternakan kami di Pure Fresh Dairy Farm. Ini jenis kambingnya Sanen. Nah, kambing Sanen ini merupakan salah satu galur kambing perah yang asal muasalnya dari lembah Swiss, lembah Sanen di Swiss. Lembah Sanen, Sanen itu nama lembah di Swiss. Jadi asal muasal kambing ini dari Eropa. Nah, ini didatangkan khusus ke Indonesia ini untuk memperbaiki genetik kambing perah yang ada di Indonesia, di peternakan rakyat kita. Dan Sarah ini saat ini usianya sudah 3 tahun. Ini sudah 2 kali laktasi. Sekarang posisinya sedang bunting menuju laktasi ketiga. Nah, kambing Sanen ini salah satu ciri fisik yang menonjol yaitu pertama warnanya putih, kedua mukanya ini tirus, terus tanduk panjang melengkung atau ke atas, telinganya berdiri seperti ini, kecil dan berdiri, terus badan memanjang. Kambing Sanen ini bobot dewasanya betina bisa mencapai sekitar 90-an kilogram, dan kalau jantan bisa 100 kilo lebih. Produktivitasnya kambing Sanen ini di daerah asalnya yang paling tinggi itu bisa mencapai produksi susu hariannya di 8 liter. Tapi untuk di Indonesia, di kandang kami sendiri, ini produksi terakhir di laktasi keduanya ini 4,55 liter. Jadi 4,5 liter per hari, karena di daerah kami juga ini di Ciamis termasuk daerah yang panas ya. Suhu di siang hari rata-rata mencapai 34 sampai 35 derajat Celcius. Jadi untuk proses adaptasinya memang cukup sulit ya, karena asal muasal DNA kambing Sanen ini dari daerah dingin ya. Tapi ya, alhamdulillah ini nanti di kami kambing-kambing Sanen ini kami jadikan sebagai parent stock ya, sebagai bibit untuk nanti dikembangkan mencetak bibit-bibit Sanen baru yang nantinya akan kita kawin silangkan dengan kambing-kambing lokal yang ada untuk mencetak bibit kambing yang final stock yang fungsinya untuk produksi susu. Jadi kalau kambing Sanen ini kita tidak diproduksi susu karena jumlah populasinya yang sedikit, kita hanya membuat kambing Sanen ini untuk breeding. Jadi untuk mencetak bibit-bibit baru yang nanti untuk fungsinya mengupgrade kambing-kambing lokal yang ada di Indonesia. Jadi dari sisi keunggulan-keunggulan yang tadi disebutkan, dari jumlah produksi yang banyak, masa laktasi yang panjang, dibanding dengan kambing-kambing lokal kita yang belum mencapai sisi optimalnya, kita optimalkan dengan penyilangan dari keunggulan ini. Sedangkan fungsi dari penyilangan dengan kambing-kambing lokal yaitu untuk penyesuaian dengan suhu rata-rata di Indonesia yang rata-rata daerahnya daerah panas ya. Ini salah satunya Sarah, kita pelihara dari usia lepas sapi dulu, kita dapatkan dari peternak lain, dan usianya saat ini sudah 3 tahun bersama kami dan sudah 2 kali melahirkan, dan ini masuk ke buntingan ketiga. Mudah-mudahan nanti di kebuntingan ketiga ini produksinya bisa naik. Kita sih menaksir mungkin di 5 liter up ya. Dan melihat postur yang panjang, terus gemuk, sehat, alhamdulillah kita optimis ke depan kambing-kambing Sanen yang sudah lahir di Indonesia akan lebih adaptif lagi dan lebih baik lagi dari sisi produksi. Karena memang untuk menghasilkan kambing-kambing perah unggul yang berkualitas, kita membutuhkan waktu setidaknya
3 generasi ya untuk cukup adaptif dan produksinya standar di wilayah kita di Indonesia yang sebarannya berbeda-beda gitu kan. Siap. Dan alhamdulillah sampai hari ini Sarah ini sudah melahirkan anak-anakan kambing sanen yang kita juga pelihara sebagai keluarga parent stock. Jadi kita di Pure Fresh Dairy ini memang tidak banyak memiliki kambing sanen yang pure breed ya, yang asli, yang murni. Hanya untuk mencetak bibit-bibit baru yang nantinya akan di-cross dengan kambing-kambing lokal kita. Dan alhamdulillah sejauh ini usia tertua yang ada di kambing sanen ini sudah berusia sekitar 7 tahunan dan alhamdulillah masih berproduksi dengan baik. Dengan usia kambing yang cukup berumur, selama perawatannya baik, Sarah juga udah usia 3 tahun tapi masih segar, masih produktif. Sistem reproduksinya masih bagus, produksi susunya juga masih bagus, proses melahirkannya lancar, sifat keibuannya bagus, dan karakteristik sanen ini salah satunya mereka jinak. Jadi mudah untuk dihandle. Karena biasanya kan kita untuk memerah kambing ini dari kandang-kandang itu kita giring kambing ini ke parlor, ke tempat khusus pemerahan susu menggunakan mesin, sehingga itu mutlak kambing itu harus jinak. Jadi kalau kambingnya liar, kita susah menghandle dan merawat, dan untuk mengatur siklusnya agak susah. Tapi kalau karakteristik kambing sanen ini kan jinak, jadi nanti ini akan menjadi sifat yang diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga di kandang ini kita akan senantiasa berinteraksi dengan kambing-kambing ini. Karena kalau di kambing perah ini kita akan bergaul dengan kambing ini seusia hidupnya sampai nanti kambing-kambing ini tidak produktif lagi. Jadi masa waktu yang kita butuhkan dalam mengurus kambing perah ini sangat panjang. Jadi antara si peternak, si pengelola atau pengurus-pengurus yang ada di kandang itu harus memiliki bonding atau ikatan dengan kambing-kambingnya, sehingga mereka di kandang kambing-kambing ini diperlakukan dengan sangat baik. Iya, siap. Kita tidak boleh menghardik, tidak boleh memukul. Kita harus perlakukan kambing-kambing ini dengan penuh kasih sayang gitu. Karena istilahnya ketika kambing di alam itu, di alam asalnya, di pegunungan-pegunungan itu, mereka mencukupi kebutuhannya sendiri. Mereka tahu secara insting untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan di alam. Nah, ketika mereka kita rawat, kita kandangkan, maka semua kebutuhannya kita yang sediakan. Ada istilah dalam peternakan itu disebut animal husbandry. Jadi perawat ternak itu suaminya ternak. Jadi segala kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan ternak ya harus kita perhatikan dan kita penuhi kan gitu. Yang lebih penting harus kita memahami gitu kan ya. Harus memahami karakteristiknya, harus memahami sifatnya, harus memahami keinginannya, sehingga kemudian ketika unsur-unsur itu terpenuhi, dengan sendirinya kambing akan memberikan feedback, imbal balik hasil yang kita harapkan kan gitu. Jadi kita tidak mengeksploitasi kambing ini, tapi bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan terbaik kepada kambing-kambing sehingga kambing-kambing itu memberikan potensi genetiknya, potensi yang dia miliki dengan maksimal kan gitu. Nah, kita hanya melayani dan merawat saja, memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan kita penuhi gitu loh. Iya, betul. Jadi kalau saya kan memang tidak memiliki basic di peternakan gitu. Saya bukan sarjana peternakan, saya juga hanya tidak memiliki basic ternak lah intinya. Tapi bagaimana kemudian ketika kita terjun di peternakan, akhirnya kita belajar dari ternak itu sendiri, apa yang sekiranya mereka butuhkan, kita pelajari insting mereka seperti apa, dan kita berusaha membuat satu atmosfer yang mendekati gitu kan. Ya kalau secara penuh sih enggak lah ya, tapi paling tidak ketika kambing-kambing ini kita rawat, kita pelihara dan kita kandangkan, maka kebutuhan dasar yang mereka butuhkan harus kita sediakan. Kita kasih makan yang memiliki nutrisi yang sesuai yang mereka butuhkan, terus unsur-unsur lain seperti siklus reproduksi, kebutuhan mereka misalnya untuk menggaruk, karena misalnya di alam mereka ada pohon, kita sediakan juga di kandang kan gitu. Jadi
mineral. Mereka misalnya kalau di alam itu menjilati apa? Batu-batuan, kulit-kulit pohon. Nah, di kandang itu kita sediakan mineral blok yang sudah instan yang mereka butuhkan gitu. Jadi intinya dalam beternak ini kita harus memahami dulu kebutuhan ternak yang basic itu apa. Iya. Ya selebihnya kita belajar untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Jadi ya kita juga berkonsultasi dengan keilmuan-keilmuan yang sekiranya bisa menunjang kita. Kita berkonsultasi dengan dokter hewan, kita berkonsultasi dengan dinas peternakan setempat, kita juga berkonsultasi dengan senior-senior kita, peternak yang sudah lebih lama berpengalaman. Ya alhamdulillah sejauh ini selama 6 tahun saya berkiprah di dunia peternakan kambing perah ini, ya kita banyak belajar akhirnya ya dari peternak itu sendiri. Jadi di peternakan ini sebenarnya tidak ada kata final gitu, jadi masih sangat dinamis. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yuda, ternyata keilmuannya sangat mendalam. Ini berdasarkan pengalaman Kang Yuda selama 6 tahun dalam melakukan budidaya ternak kambing, khususnya untuk kambing perah. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi buat sobat peternak semuanya. Terima kasih Kang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.